Masih bersama Betty dalam jagungan Warung Pio. Nah, Ca, Dan kalau tadi dibilang yang kurang itu adalah implementasinya, aturannya udah ada, Ca. Tapi implementasinya yang kurang. betul, itu kan selalu masalahnya begitu. Kita sudah punya banyak undang-undang, punya aturan yang seambrek, tapi dalam pelaksanaannya itu biasanya memang selalu mengalami banyak gangguan atau ganjalan sehingga ide luhur dari undang-undang itu tidak bisa dicapai gitu ya. Contohnya terjadi sama perempuan kan, Ca? Nah ini juga Betty masalah tadi kan agama, tapi masalah kebebasan atau HAM untuk perempuan di Indonesia itu sekarang seperti apa ini? Ada beberapa perkembangan yang cukup baik. Salah satu contohnya misalnya kita udah punya undang-undang anti kekerasan Domestik, terhadap perempuan, rumah tangga. Ya. undang-undang anti KDRT gitu. Tapi sekali lagi implementasinya gitu. Kita punya cukup banyak undang-undang yang baik di Indonesia, tapi sekali lagi semua berbenturan dengan kembali ke implementasinya. Tidak jalannya undang-undang karena tidak bisa diimplementasikan atau tidak mau untuk diimplementasikan gitu. Nah kalau masalah misalkan masalah hak wanita di bidang politik misalnya, Kalau kita bicara mengenai partisipasi perempuan dalam politik, itu sudah ada kemajuan gitu. Kita lihat sudah semakin banyaknya wakil-wakil rakyat yang ada di DPR yang adalah perempuan gitu. Dan saya sudah bertemu dengan banyak wakil rakyat yang cukup progresif dalam bidang HAM. Oh, Ya. gitu ya. Tapi kalau kekerasan rumah tangga masih tetap Domestik. domestik ya. Masih. Karena di Amerika pun juga masih loh. Yang kemarin makanya Obama itu memperbarui namanya undang-undang anti kekerasan terhadap wanita, perempuan, dan yang kemarin juga diperluas terhadap gay, terhadap imigran gelap juga. Itu kemarin diperkuat lagi oleh Presiden Obama. Ini menunjukkan bahwa ternyata di negara maju pun masih terjadi. Masih terjadi, apalagi mungkin di negara berkembang yang masih patriarkal lah gitu ya. Dan orang-orang juga pendidikannya juga belum setinggi di sini. Patriarkal ini nih. Di Timur Tengah juga terkenal masyarakat yang sangat patriarkal ya. Dan di Lebanon juga ternyata juga masih perempuan masih dilarang untuk ini. Terutama juga yang banyak kekerasan terhadap perempuan. Dan nggak bisa keluar dari situ kan, Ca? Betul. Samah Al-Turk tinggal di apartemen satu kamar dengan 4 putri, ibu dan saudara perempuannya. Putri tertua berusia 12 tahun dan yang termuda 5 tahun. Anak-anak ini sudah lama tidak bersama ayah mereka. Samah menceraikan suaminya karena sudah tidak tahan lagi dianiaya. He hit me for things I never did, and people used to shout in front of me, "Stop hitting her." When we called the police hotline, they told me they could not interfere. And I believe that this is a tragic mistake. They wait until the husband kills the wife or their children get hurt, until anyone interferes. We should make this generation much more aware than they are now. Itu tidak mudah dalam masyarakat yang enggan membicarakan kekerasan rumah tangga secara terbuka. Banyak organisasi berusaha mengatasi masalah ini dan tidak banyak hasilnya. Belakangan, sebuah organisasi bernama Abaat meminta bantuan dari tokoh-tokoh agama. Di Lebanon ada 17 sekte agama, meski sebagian besar penduduk Lebanon beragama Islam. Pemeluk Maronite dan Kristen merupakan sepertiga penduduk negeri ini. Abaat ingin mewakili semua agama di Lebanon dalam video untuk disiarkan di televisi, internet, dan billboards. Namun pada akhirnya pesan yang disampaikan sama. Violence against women is a sin. Jesus Christ denounced acts of violence against women. Many people wait for these men to speak, to gain some sort of insight towards their lives and how they should live their lives. And so these men coming out with such a powerful, direct message about ending violence against women and how the religion stands against violence against women is so important. Nabil Sehadi, pastor di All Saints Church Beirut mengatakan tokoh-tokoh agama di Timur Tengah lebih berpengaruh daripada di negara-negara barat. In the Middle East and in Lebanon, there isn't such a separation between faith and daily living. And so religious leaders have a big say in society and can be political mobilizers, not just religious leaders, and they're social mobilizers. Para aktivis HAM di Lebanon percaya kampanye masyarakat sipil seperti ini punya dampak. Namun kekerasan terhadap wanita dan rumah tangga perlu perhatian lebih besar dari pemerintah dan aparat hukum agar perubahan benar-benar terwujud. Demikian laporan tim VOA. Jadi tadi kan ada cerita bahwa di Lebanon itu untuk menghindari kekerasan rumah tangga terhadap wanita atau itu mereka mendekati tokoh-tokoh informal lah. Itu karena kalau di Indonesia bisa nggak? Sejauh yang saya tahu,
biasanya yang mengambil peran itu untuk melakukan pendidikan terhadap komunitas itu tuh aktivis-aktivis perempuan. Satu kali saya pernah memberikan satu training kepada ibu-ibu petani di Garut mengenai hak-hak perempuan gitu. Dan mereka cukup kaget bahwa selama ini praktek yang saya lakukan ini bahwa saya harus bekerja, suami saya hanya di rumah minum kopi, dan pulang dari sawah saya harus menyediakan makan lagi, dan ternyata ngurus anak, dan ternyata saya harusnya tidak boleh seperti itu ya, dan mereka baru tahu itu gitu. Karena kurangnya pendidikan di tingkatan komunitas. Penyadaran juga nih ya. Kita parkir lagi obrolannya dan kita teruskan setelah yang satu ini.